studi animasi. Dalam video kali ini saya sedang berada di Cipanas. Ini kebetulan ada undangan dari stasiun TV di Cipanas untuk wawancara tentang tanaman hias mini dan studio pot keramik. Kembali saya Bisa Selfie Nurani hadir di sini di acara talk show program news di hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Pemirsa Cipanas TV, dan di sini saya sudah kedatangan beberapa narasumber atau tamu. Dari salah satunya adalah pengusaha tanaman hias mini yang ada di Jakarta, yaitu Mas Yudi Animasi. Ini adalah pendiri komunitas tanaman hias mini atau disingkat dengan THM. Mas Yudi, Ya, selamat sore Mas. Kemudian juga ada Mas Denny. Mas Denny saya panggil ya. Ya, ini adalah pengrajin keramik, juga sebagai owner studio keramik Aprilia. Kemudian saya ke Mas Yudi. Mas Yudi ini sebagai pendiri komunitas tanaman hias mini ya. Kenapa terpikirkan untuk membentuk komunitas tanaman hias mini ini? Lucu banget di sini ada ya beberapa contoh produknya di sini. Mas, kira-kira terinspirasi dari mana Mas nih tanaman hias? itu untuk bonsai biasa disebut mame. Iya. Itu ukuran 15 cm ke bawah. Tapi untuk program untuk membuat bonsai itu memang lama, jadi harga nilainya emang lebih mahal. Dan kalau ini makanya saya akhirnya beralih bikin tanaman hias mini. Saya nggak mau menyebutkan bonsai karena tidak serumit bonsai pembuatan ini. Bahkan kita bisa membuat instan. Nah, cuma untuk konsep bonsainya kita mengertilkan pohon. Jadi yang pohon-pohonnya emang contoh seperti ini bisa sampai 20 cm panjang daunnya. Jadi bisa kita kecilkan dengan biasanya itu kan di bonsai ada seni pemangkasan. Seni pemangkasan itu yang untuk mengecilkan pohon dengan wadah kecil, jadi medianya sedikit, nutrisinya juga sedikit, jadi pertumbuhan pohon jadi kecil. Oh gitu ya. Oh, jadi memang pertumbuhan pohon itu tergantung pada media. Ya, sering dilakukan pemangkasan. Jadi memang terinspirasi ini setelah atau sebelum adanya pandemi ini ada tanaman hias ini seperti ini. Saya sebelum adanya Oh, sebelum pandemi juga. Nah, kira-kira pada saat adanya pandemi ini corona ini terpengaruh tidak Mas untuk penjualannya? Ada pengaruhnya tidak? Apa itu anjlok atau malah meningkat? Kira-kira alhamdulillah semakin meningkat. semakin meningkat. Kira-kira kenapa ya Mas ya? Semakin meningkat karena untuk perekonomian yang lain sepertinya. Mungkin karena orang di rumah, Nah, jadi gitu orang ya. bisa merawat tanaman Iya, daripada betul. bosan di rumah. Iya, mungkin karena banyak yang WFH gitu ya. Jadi akhirnya tanaman gitu ya Mas ya. Ini juga lucu-lucu nih ya Mas ya, seperti keramiknya. Mungkin saya ke Mas Denny. Mas Denny adalah sebagai pengrajin keramiknya ya. Iya. Iya betul, boleh dibuka. Keramiknya ini dibuat memang ukurannya sudah ada atau disesuaikan dengan tanaman? Atau memang dibikin dulu yang kecil-kecil seperti ini, produknya seperti apa? Kalau untuk pot keramik mininya sebenarnya saya pun terhubung dengan Mas Yudi ini kan. Iya, jadi koordinasi Dari ya. satu komunitas juga, saya anggota dari komunitasnya, dan memang mungkin kalau di negara kita ini untuk nyari pot yang semini ini kalau saya bilang masih rada sulit ya. Iya. Akhirnya saya kepikiran untuk kenapa nggak saya yang bikin, jadikan untuk usaha dan untuk menyuplai komunitas sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah sih karena promosinya juga Iya. meluas, jadinya banyak juga untuk order dari yang lain. Oh gitu ya. Karena memang kalau sekarang terbatas ya Mas. Berapa orang Mas punya karyawan sebagai pengrajin keramik? Kalau untuk saat ini baru 4 orang 4 orang. Itu khusus untuk pengrajin keramik. pot kami. Iya. Kalau untuk di Mas sendiri untuk tanaman hias mini ini berapa orang Mas punya karyawan? Saya ada 3 orang. Tidak terpengaruh dengan adanya wabah ya Mas? Tetap berjalan. Tidak menambah karyawan? Saya magang. Baik, alhamdulillah ya. Kalau yang lain, sektor-sektor lain mungkin terdampak ya, terpengaruh oleh wabah pandemi ini. Tapi alhamdulillah untuk komunitas tanaman hias ini karena memang sudah terbentuk pasarnya, jadi memang tidak terpengaruh begitu, tidak ada pengaruhnya mungkin begitu ya, dan malah melonjak gitu. Nah, ya, selain baik. dari itu kan kita juga untuk lapak-lapak THM ini
Seperti di Cirebon udah buka juga. Oh, di Cirebon juga udah buka? Tangerang memang, Tangerang itu saung THM. Tangerang ya. Jadi di Cirebon itu galeri THM juga. Jadi kita juga support pot ke sana gitu. Nah, strategi atau siasat supaya usaha ini bertahan, kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Apa saja strategi atau siasatnya untuk supaya usaha ini tetap bertahan? Kalau menurut saya sendiri sih ya, Punya karena strategi apa? Siasatnya ini- seperti apa? ini kan lebih ke seni. Jadi kalau seninya itu bagus, mau gimana pun tetap pasti Ya. tetap ini sih. Tidak akan dari orang. mati mungkin ya. Ah, Jadi strategi atau siasat untuk bertahan ini dari kreasinya. Oh, ya betul. Ya. Mas Denny sebagai pengrajin keramik, Mas Denny punya strategi marketing seperti apa, Mas? Mas ini punya apa namanya? Apa sudah punya stok gitu atau memang hanya membuat pada saat ada pesanan? Jadi strategi marketingnya Mas Kalau seperti apa? untuk saat ini alhamdulillah justru malah keteteran, Keteteran ya? karena memang Jadi bukan hanya untuk komunitas tanaman hias saja. ya, Jadi dari luar juga sudah mulai. di luar udah mulai ya, reseller. Oh, ini? Jadi maksudnya di luar negeri itu pernah apa? Maksudnya pameran atau apa sana? Iya, Negara mana yang pernah memesan? di Singapura udah. Singapura sudah. Untuk saat ini ada pesanan ke India, cuman kita lagi kendala di pengirimannya. Oh ya, mungkin karena penerbangan karena terhalang sama pandemi mungkin ya. Maksudnya ini sudah ada ready stock gitu? Atau pembuatannya sehari itu biasanya berapa banyak? Sehari kita bisa produksi sekitar 80 sampai 150-an. Dengan ukuran yang berbeda-beda dong. Ukuran. Baik. Ini luar biasa sekali ya, lucu sekali, itu bagus. Jadi saya juga sebenarnya baru lihat gitu ya bahwa ada tanaman hias ini seperti ini. Yang saya tahu bonsai gitu Mas gitu ya. Bagaimana penerapan new normal ini di lapangan dunia usaha? Kira-kira dari Mas Denny. Kan ini lagi new normal. New normal itu berarti kalau tadinya WFH banyak sekali yang berminat pada tanaman, sekarang sudah mulai new normal atau AKB, adaptasi kegiatan baru yang sudah mulai bekerja dong. Nah, pengaruhnya bagaimana Mas terhadap pemasaran ini? Mungkin balik ke sebelum COVID lagi, standar lagi. Oh, standar lagi. Jadi pada saat COVID Malah meningkat. meningkat. Oh, jadi sekarang sudah mulai jadi dari apa namanya itu apa ya namanya grafiknya gitu terlihat seperti itu. Kira-kira untuk bertahannya untuk menaikkan lagi harus seperti apa? Mas? Harapannya seperti apa? Harapan untuk komunitas tanaman hias ini? Kalau saya sendiri juga karena memang kebun-kebun yang budidaya yang biasa saya ambil itu terbatas. Jadi kalau memang kalau ada teman-teman yang bisa budidaya, saya memang support karena saya memang butuh. Jadi karena selama ini saya bukan saya yang budidaya, saya hanya membentuk buat seperti ini kita taruh dalam pot yang sesuai dengan ukurannya, baru saya jual. Jadi Yang biasanya kebun-kebun ini nggak memenuhi, apalagi sejak COVID itu emang keteteran juga, nggak cukup bahan sayanya. ini sudah ada beberapa apa ya namanya galeri atau kantor atau apa Mbak? Gitu. Galerinya sudah ada di beberapa daerah. Gitu. Beberapa daerah. Ya, baik. Untuk Mas Denny sendiri, bagaimana Mas? Harapan Mas Denny untuk usahanya ini mengenai tanaman hias ini ya, kemudian juga untuk keramik yang cantik. Harapannya seperti apa? Kalau harapan saya sendiri sih, ya mungkin semua orang ya, supaya lebih berkembang, apalagi juga untuk marketing kita coba untuk seluas-luasnya, apalagi sekarang zamannya medsos ya, kita pakai. Dan kebetulan kita berdua juga YouTuber. YouTuber ya. Oh, Jadi iya. kita promosi juga lewat YouTube, karena orang mungkin sekarang banyak lewat YouTube ya. Jadi kontennya khusus untuk ini. Iya, sekalian promosi, sekalian bagi ilmu dan bikin konten juga. Mungkin dari situ juga orang akan lebih mengenal THM, mengenal produk keramik kita. Mudah-mudahan ini bisa lebih go internasional gitu ya. Ada yang mau disampaikan mungkin yang terakhir dari Mas Denny atau Mas Yudi, silakan. Mungkin dari saya buat teman-teman yang memang hobi tanaman, mungkin mau menjadikan
mata pencaharian ya, atau sampingan. Ya mungkin untuk tanaman hias ini masih peluangnya masih bagus, masih banyak yang menjanjikan gitu ya. Jadi ya, dan selain itu juga sebenarnya kalau peluang bisnis sama seperti saya dengan Mas Denny ini, di YouTube itu tadi memang pengaruh. Oke, nanti di like dan subscribe. Mungkin mungkin memang harus jadi selain menjual bagus bikin konten juga itu satu peluang untuk iklan yang sangat bagus. Baik, dari Mas Denny ada mungkin yang ingin disampaikan? Kalau untuk saya pesannya ya supaya apa ya, supaya mungkin masyarakat kita itu lebih kreatif lagi gitu. Jadi mungkin selama ini yang saya lihat ada keadaan masyarakat kita terlalu pasrah dengan keadaan gitu kan. Kalau untuk diri saya pribadi, ketika kita terjepit, gimana caranya supaya kita lebih berkreatif lah. Baik, terima kasih Mas Yudi, Mas Denny dan juga Mbak Ika. Terima kasih untuk kedatangannya, dan pemirsa Cipanas TV, demikianlah talk show kali ini dengan para pemirsa komunitas tanaman hias ini dan juga pengrajin keramik juga adalah salah satu dari UMKM. Mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat dan sehat selalu walaupun dalam kondisi wabah atau pandemi yang belum berlalu, kita masih tetap bisa berkreativitas dan juga berinovasi. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya Wisu Selvian Nurani, Cipanas TV. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.